Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yu. Jika suatu marga ingin bisa makmur selama bertahun-tahun, faktor terpenting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru klan. Hanya dengan pasokan darah baru yang terus-menerus, sebuah klan, mesin, besar, dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara kedewasaan adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara kedewasaan Xiao klan menarik perhatian sebagian besar kekuatan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xiao klan bahkan datang untuk menonton upacara tersebut. Menemani Sun Er di bawah naungan kebenaran yang besar, Xiao Yan dengan santai duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sambil melihat platform besar di tengah lapangan pelatihan. Platform itu terbuat dari balok kayu besar dan dibuat khusus untuk upacara kedewasaan yang akan segera terjadi. Tatapan Xiao Yan meninggalkan platform kayu kosong dan pergi ke orang-orang yang bukan bagian dari Xiao klan tapi masih di sana untuk menyaksikan upacara kedewasaan. Dengan enggan, dia berkata, ada cukup banyak orang. Melihat wajah Xiao Yan yang tidak bahagia, Sun Er, yang tahu bahwa Xiao Yan menyukai ketenangan, tertawa terbahak-bahak. Saat tawanya terdengar, Sun Er merasakan tatapan menuduh Xiao Yan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiao Yan, matanya memiliki kilatan cahaya keemasan sebelum dia berkata, Xiao Yan geges sampai ke 8 Duan Qi. Mendengar itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan menyadari bahwa saat berada di sekitar Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Dengan hati tertekan, dia mengangguk lemah. Wah, bahkan belum sebulan berlalu dan kamu sudah mencapai 8 Duan Qi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiao Yan mengangguk, bahkan dengan sifat tenang Sun Er, dia menunjukkan wajah terkejut. Memberinya mata putih ke Sun Er, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Di dekat platform kayu, ada seorang wanita yang berbalut gaun merah dan sedang mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Sekelompok orang mengelilinginya, membuat tempat di mana dia berada, lingkaran paling populer di sekitar peron. Wanita berpakaian merah yang menarik semua orang ini adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dia adalah juru lelang teratas dari rumah lelang primer, Ya Fei. Dengan tatapan berlama-lama di pinggang Ya Fei seperti ular air, Xiao Yan diam-diam memberikan pendapatnya, sangat cantik. Setelah tatapan Xiao Yan tertuju pada Ya Fei untuk sementara waktu, punuk tidak bahagia Sun Er datang dari sampingnya. Ahem, dengan mata berkedip, Xiao Yan perlahan menarik kembali pandangannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak sedang menatap Ya Fei dan tersenyum kepada Sun Er yang tidak senang. Tahukah kamu bahwa rumah lelang primer datang ke klan kami coming of upacara usia? Memberikan tatapan jahat kepada Xiao Yan yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Sun Er tanpa emosi berkata, Xiao Klan dan Primer Auction House selalu memiliki hubungan yang baik jadi mengapa Ya Fei menjadi masalah besar. Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dipastikan luar biasa oleh seluruh kota Wutan. Sepasang tuan muda yang berteman dengannya karena kecantikannya telah menghabiskan banyak uang untuknya tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat apa-apa. Jika Xiao Yao Gege ingin mencoba memikatnya maka saya hanya bisa mengatakan hati-hati. Dan, Sun Er tidak akan meminjami Anda uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum pahit, bahkan jika aku memikirkan tentang hal-hal itu mengharuskan dia, paling tidak, mengakui aku. Kau sadar dia setidaknya 7-8 tahun lebih tua dariku kan? Bukankah beberapa wanita seperti itu? Sun Er sepertinya tersenyum sambil mengatakan itu. Dengan batuk kering, Xiao Yan hanya bisa mengaku kalah dan tidak melihat lingkaran orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali?
Melihat bahwa Xiao Yan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti mengejar maksudnya dan setelah beberapa saat hening, dia berseru keras-keras. Hu. Setelah mengikuti tatapan Sun Er, alis Xiao Yan perlahan berkerut. Tatapan keduanya menunjuk ke seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini sedang bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang dipasang di pinggangnya, cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang, kaki yang sangat seksi bahkan kaki yang Fei memucat dibandingkan dengan miliknya. Xiao Ye. Sambil menatap gadis tinggi itu, Xiao Yan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Mengapa dia kembali? Sun Er dengan manis mengangkat bahunya sambil menggoda. Xiao Yan gege, kali ini, kamu mungkin mengalami masalah. Sambil membuka mulutnya, Xiao Yan mengusap dahinya yang terbakar sambil berkata, wanita nakal ini sangat menyebalkan. Sialan, semua yang saya lakukan adalah tidak sengaja tersandung ke tempat mandi di pegunungan belakang dan secara tidak sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku hampir setahun setelah itu. Tel, membunuh digunakan dengan cara bercanda, artinya seperti pemukulan hebat dalam konteks ini. Hehe, tubuh seorang gadis tidak dimaksudkan untuk disentuh sembarangan. Mendengar cerita Xiao Yan, Sun Er menutup mulutnya sambil terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiao Yan membantunya pada malam hari dan selama waktu itu, melakukan kontak dengan tubuhnya, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin. Wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Ning dan mereka berdua bukan orang baik. Permusuhan bajingan itu terhadap saya sebagian karena dia. Jauh dari sana, Xiao Yu tampaknya merasakan keduanya berbicara tentang dia dan berbalik untuk menemukan Xiao Yan di bawah pohon lain. Setelah sedikit terkejut, dia mengerutkan alisnya saat ketidaksukaan dan penghinaan muncul di wajahnya. Setelah jeda, Xiao Yu menggerakkan kaki panjangnya yang menarik dan mulai berjalan menuju Xiao Yan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiao Yan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan ketidaksabarannya. Xiao Yan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat hari di mana kamu membalikkan situasimu. Benar-benar mengejutkan. Mendekati, Xiao Yu melihat Xiao Yan tidak menyamar tidak suka padanya dan mencibir. Bukan urusanmu. Jelas, Xiao Yan tidak terlalu senang dengan Xiao Yu dan ketenangan normalnya telah ditinggalkan dengan kata-kata vulgarnya. Kata-katamu masih tajam dan menyebalkan seperti biasanya. Sepertinya 3 tahun penolakan tidak memuluskan kekuatan tajammu. Xiao Yu memandang rendah Xiao Yan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi. Sambil menghembuskan nafas kesal di benaknya, Xiao Yan melihat ke bawah dan mengamati dengan cermat gadis ini yang sudah hampir setahun tidak dia lihat. Menggerakkan pandangannya ke kakinya, Xiao Yao menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih sepanjang itu. Saya ingin tahu apakah laki-laki lain menyentuh mereka setelah waktu itu. Mendengar itu, Xiao Yu yang mencibir, berhenti, saat wajahnya menjadi gelap. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.